Peserta selanjutnya atas nama Ibu Tuti, silakan masuk. Bu, hasil Bu Tuti paling unggul dari skill, pengalaman, semuanya masuk. Bagus, berarti bisa lanjut ke tahap akhir. Tapi ada satu hal. Apa itu? Dari riwayat kesehatan, dia punya penyakit genetik. Kalau begitu, apakah kita masih bisa menerima atau tidak? Keputusan ini bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang etika, sains, dan keadilan. Lalu, bagaimana seharusnya perusahaan bersikap? Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Sabrina Amara dengan NIM 102052530002. Saya Nabila Aurelia dengan NIM 102052500039. Saya Anelva Firahawa dengan NIM 1020525057. Saya Yohanes Adelia dengan NIM 102052500032. Dan saya Laras Ayu dengan NIM 1020525030. Berikut video presentasi tentang materi study case. Untuk menentukan keputusan yang tepat, kita perlu melihat permasalahan ini dari beberapa sudut pandang. Berikut adalah analisis berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah dibahas. Pertama, kita akan memasuki dasar dari penyakit genetik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit genetik? Distrofi otot atau muskular distrofi adalah penyakit yang menyebabkan otot melemah dan merusak secara bertahap. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen yang mengganggu produksi protein pada struktur otot. Salah satu jenis paling umum adalah Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Pada kondisi ini, tubuh tidak dapat memproduksi protein distrofin dengan baik, sehingga serat otot menjadi mudah rusak. Seiring waktu, otot yang rusak akan digantikan oleh jaringan lemak atau jaringan ikat. Akibatnya penderita mengalami kelemahan otot secara progresif, terutama pada bagian kaki, panggul, dan bahu. Bahkan dalam kondisi lanjut, penyakit ini juga dapat memengaruhi fungsi jantung dan pernapasan. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyakit genetik. Bagaimana mekanisme penurunan penyakit ini secara genetik? Penyakit ini diturunkan melalui pola X-linked recessive, yaitu gen yang bermutasi terdapat pada kromosom X. Mutasi ini dinamai dan terdapat di gen dystrophin, yang berfungsi menjaga stabilitas membran sel otot. Ketika gen ini rusak, protein dystrophin tersebut tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya mudah rapuh dan cepat rusak, sehingga sel otot atau serat otot akan mengalami kerusakan secara bertahap dan digantikan oleh jaringan lemak atau jaringan parut. Nah, karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom, maka akan lebih beresiko atau rentan terkena penyakit tersebut dibandingkan perempuan. Lalu, bagaimana kaitannya dengan kasus yang dialami Pak Toto? Apabila Pak Toto menikah, kemungkinan anaknya mengalami penyakit yang sama itu tergantung pada pola genetiknya. Penyakit DMD ini diturunkan secara X-linked recessive, yang dimana kromosom X akan diwariskan kepada anak perempuannya, sehingga anak perempuan akan menjadi carrier atau pembawa. Sedangkan anak laki-laki tidak mewarisi penyakit tersebut, karena Pak Toto akan mewarisi kromosom Y kepada putranya. Namun, apabila seorang ibu juga carrier atau pembawa riwayat penyakit yang sama, maka potensi anak laki-laki untuk mewarisi penyakit tersebut itu sebesar 50%. Namun, pada beberapa kasus juga, penyakit ini itu ditimbulkan secara spontan, tanpa adanya riwayat penyakit dari genetiknya. Kesimpulannya, tidak semua anak itu mewarisi gen penyakit yang sama dengan orang tuanya, tetapi potensi terbesar apabila seorang ibunya juga resesif atau pembawa penyakit yang sama. Berikutnya, bagaimana cara mencegah penyakit genetik pada generasi selanjutnya?
Cara pencegahan yang dapat dilakukan agar penyakit ini tidak muncul pada generasi berikutnya adalah dengan intervensi medis dan perencanaan kehamilan yang matang. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah konseling genetik dan tes carrier. Pada kasus ini, ibu dengan riwayat keluarga penyakit DMD harus dites apakah dia memiliki gen pembawa atau tidak. Penyakit ini menyerang kromosom X sehingga sebagian besar penderitanya merupakan anak laki-laki, karena anak laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Analisis risiko juga perlu dilakukan untuk mengetahui berapa besar risiko penurunan penyakit berdasarkan riwayat keluarga. Lalu yang kedua adalah prosedur reproduksi berbantuan. Jika ibu dinyatakan sebagai pembawa gen dystrophin, maka perlu dilakukan Preimplantation Genetic Testing atau PGTM yang merupakan proses pencegahan paling efektif. Proses ini melalui bayi tabung, lalu embrionya diperiksa genetiknya di laboratorium sebelum ditanamkan di dalam rahim. Hanya embrio yang sehat yang tidak memiliki mutasi DMD yang akan dipilih. Lalu dilakukan juga pemeriksaan seks embrio. DMD umumnya menyerang anak laki-laki. Maka teknologi ini dikhususkan atau ditujuankan untuk memilih sel embrio perempuan yang cenderung lebih sehat dan atau kalaupun membawa gen itu dia hanya menjadi carrier yang tidak membawa gejala dibandingkan anak laki-laki atau embrio laki-laki yang beresiko menjadi pengidap DMD. Lalu yang ketiga adalah diagnosa pranatal. Ini adalah diagnosa yang dilakukan selama masa kehamilan. Yang pertama adalah chorionic villus sampling atau CVS. Prosedur ini dilakukan selama masa kehamilan, biasanya saat usia kandungan 10-13 minggu, dengan mengambil sampel plasenta untuk diteliti apakah janin membawa gen dystrophin atau tidak. Lalu yang kedua ini adalah aminosentesis, dengan mengambil sampel air ketuban di usia kehamilan 15 minggu. Jika hasil tes menunjukkan janin positif DMD, maka kelanjutan kehamilan bisa didiskusikan dengan dokter dan konselor genetik sesuai dengan etika hukum yang berlaku. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah cara yang paling aman, yaitu dengan donor sel telur atau sel sperma. Jika sang ibu adalah carrier dan tidak mau menggunakan prosedur diagnosa prenatal yang tadi disebutkan, maka opsi lainnya adalah menggunakan sel telur dari donor wanita yang tidak memiliki atau tidak membawa mutasi DMD. Nah, kesimpulannya, pencegahan DMD pada generasi berikutnya ini berfokus pada screening genetik dan pemilihan embrio melalui teknologi reproduksi berbantuan. Konsultasi dengan dokter spesialis genetik adalah langkah pertama yang paling krusial dan perlu untuk dilakukan sebelum menentukan atau merencanakan kehamilan. Lalu terakhir, bagaimana seharusnya perusahaan bersikap pada kondisi ini? Menurut kami, pemeriksaan genetik tidak diperlukan dalam rekrutmen karyawan karena hal ini informasinya sangat pribadi dan tidak secara langsung berkaitan dengan kinerja pekerjaan. Pemeriksaan yang lebih relevan yakni medical check-up umum yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 untuk pemeriksaan kesehatan masa kini. Dari sisi etika, tidak adil seseorang ditolak hanya karena adanya potensi penyakit di masa depan, di mana hal tersebut juga belum mungkin 100% dan juga orang tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik. Dari sisi ilmiah, genetik tidak menunjukkan kepastian 100%, hanya menunjukkan resikonya. Menurut World Health Organization juga menyatakan bahwasanya gen atau kesehatan dipengaruhi oleh gen, lingkungan, dan juga gaya hidup. Selain itu, National Human Genome Research dan Center for Disease Control and Prevention juga menyatakan bahwasannya pemeriksaan genetik tidak bersifat akurat. Jika kami ada dalam posisi tersebut, maka kami akan menerima Pak Toto untuk melakukan ke tahap berikutnya dan melakukan komunikasi yang terbuka serta melakukan medical check-up secara rutin. Karena pada akhirnya gen bukanlah takdir, melainkan hanya resiko. Berdasarkan analisis tersebut, maka keputusan pun dapat diambil. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi ilmiah, etika, maupun kemampuan kandidat, perusahaan tidak akan menilai seseorang dari kemungkinan di masa yang akan datang. Tapi, kami akan menilai sesuai kemampuan dan kondisi saat ini.
Bu Tuti, selamat. Saya diterima, Bu. Anda dinyatakan lolos. Terima kasih, Bu. Terima kasih Selamat banyak. bergabung di perusahaan kami. Ibu sudah terima saya. Ya, sama-sama. Ini seragam yang akan kamu pakai selama bekerja. Terima kasih, Ibu. Keputusan yang tepat bukan hanya berdasarkan data, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.